BNN pun melakukan penggeledahan di sebuah villa yang ada di Gianyar tadi. Nah, dari penggeledahan tersebut, BNN serta pihak kepolisian, Bea Cukai dan Imigrasi itu menemukan sebuah tenda yang terbuat dari terpal yang terletak di depan villa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di video kali ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus yang lagi menggegerkan warga Bali beberapa hari belakangan. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah membahas tentang kasus yang mirip ya, yaitu penemuan laboratorium narkoboy ya di Bali, yang mana penggeraknya itu atau ownernya itu adalah orang luar negeri. Nah, mungkin kalian bisa nonton video gue yang ini untuk kasus yang pertama. Nah, tiba-tiba ya, kasus yang satu ini baru aja hangat dibicarakan, tiba-tiba muncul kasus yang terbaru lagi. Nah, penemuan kali ini agak berbeda dengan penemuan laboratorium rahasia yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu memproduksi narkoboy jenis ganjo ya, yang dikelola oleh bule asal Ukraina dan Rusia. Nah, untuk kasus kali ini, laboratoriumnya justru memproduksi narkoboy jenis lain yang bernama hasis atau hasis gitu ya, dan juga pil ekstasi gitu kan. Sorry nih, banyak kata-kata atau kalimat yang gue plesetin karena takutnya ada teguran dari YouTube, oke? Nah, di dalam kasus ini, untuk mengedarkan narkoboy tersebut, karena memang harus dilakukan sembunyi-sembunyi agar nggak ketahuan gitu ya, para pelaku ini mengubah bentuk dari hasis dan juga pil ekstasi tadi menjadi bentuk liquid untuk bisa dikonsumsi dengan cara dijadikan uap. Ya, jadi kayak itulah ya. Asalnya jenis narkoba yang diproduksi adalah jenis cair yang dijadikan liquid rokok elektrik atau vape yang saat ini banyak digunakan oleh remaja. Para pelaku ini memanfaatkan penggunaan dari pods untuk bisa mengedarkan narkoboy tersebut, geng. Dan penemuan lab ini juga berawal dari sebuah operasi yang dilakukan di Yogyakarta untuk menggagalkan peredaran hasis di sana, dan ketika dikembangkan kasusnya, barulah diketahui kalau hasis tersebut ternyata diproduksi di Pulau Dewata, Bali. Nah, di video kali ini kita bakal membahas secara tuntas mengenai awal mula pengungkapan kasus ini, geng, dan bagaimana pengembangan kasusnya sampai akhirnya bisa ditemukan lab narkoboy di Bali ini. Terus juga kita bakal ngebahas tentang nasib dari para pelakunya tersebut. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke pembahasan utama, yaitu awal mula penemuan laboratorium narkoboy di Bali. Jadi seperti yang udah gue katakan tadi, geng, kalau penemuan lab ini memang berawal dari pengungkapan tindak pidana peredaran narkoboy jenis hasis di Yogyakarta pada bulan September kemarin. Buat kalian yang belum tahu, hasis ini adalah tanaman yang mirip dengan ganjo yang biasanya tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Dan hasis ini sendiri diambil dari getah pohon tersebut dan biasanya digunakan dengan cara dihisap. Ya samalah seperti ganjo gitu. Dan pada pengungkapan kasusnya di Yogyakarta, polisi itu berhasil menyita barang bukti sebanyak 25 kg hasis yang rencananya akan diekspor ke Belanda. Jadi bisa kebayang tuh ya, produksinya tuh di Bali, di Indonesia gitu, terus penjualannya internasional. Nah, mulai dari terbongkarnya itulah polisi mengembangkan kasus tersebut untuk mencari tahu dari manakah asal hasis tersebut, dari mana mereka mendapatkannya sampai diedarkan di Jogja, dan siapa yang mengedarkan sampai bisa diekspor ke Belanda. Nah, akhirnya polisi berhasil mendapatkan informasi kalau hasis tersebut ternyata diproduksi di sebuah clandestine lab yang berada di Bali. Clandestine lab ini sendiri, ini adalah istilah yang merujuk pada aktivitas yang akan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memproduksi narkoboy secara cepat dan juga murah melalui sebuah proses kimiawi di lokasi yang disebut sebagai laboratorium.
Clandestine lab ini juga sangat erat kaitannya dengan peredaran gelap narkoboy. Dan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, makna dari clandestine lab ini sendiri adalah rahasia atau sembunyi-sembunyi yang konteksnya negatif atau ilegal. Atau dengan sebutan lain tuh di bawah tangan, underground gitulah. Setelah mengetahui kalau diduga hasis tersebut diproduksi di clandestine lab, polisi kemudian menyelidiki kasus ini, geng. Untuk bisa melakukan operasi pengungkapan tersebut, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Polda Bali dan Dirjen Bea Cukai. Nah, mereka melakukan operasi selama 2 bulan di Bali, dan informasi mengenai adanya clandestine lab ini diperoleh dari Bea Cukai yang diperkuat dengan adanya resi pengiriman mesin cetak pil, yaitu Happy Five, Eva Pub Hasis, dan juga pot system, serta beberapa bahan kimia dan peralatan laboratorium lain yang sebagian besar didatangkan dari Cina, sehingga besar kemungkinan kalau jaringan ini adalah jaringan dari Cina. Nah, tapi yang gue bingung kok bisa lolos gitu ya, barang-barang kayak gini dari Bea Cukai kok bisa masuk ke negara kita gitu. Terus geng, Happy Five sendiri itu adalah sebuah obat atau pil penenang yang biasanya diresepkan untuk membantu mengatasi insomnia, dan ini biasanya sudah dalam tahap yang parah. Dan pil ini sebenarnya tergolong ke dalam obat keras, nggak ilegal, tetapi penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Ya, tapi memang banyak yang menyalahgunakan Happy Five ini sehingga menyebabkan kecanduan. Nah, ketika mengetahui banyaknya alat produksi dan bahan baku yang dipakai untuk membuat hasis ini, diperkirakan clandestine lab ini bisa memproduksi hasis dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Ya, bayangin aja, mereka cetak di Indonesia tapi sampai bisa dijual sampai internasional. Berdasarkan keterangan dari Kabareskrim Polri nih, geng, yang bernama Komjen Wahyu Widada, para pelaku yang menjalankan clandestine lab tersebut berupaya untuk melarikan diri dengan cara berpindah-pindah dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah yang lain. Nah, pada awalnya polisi itu berhasil mendeteksi mereka, lokasi dari clandestine lab ini yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Denpasar Utara. Tapi setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata lab tersebut dipindahkan ke daerah Padang Sambian yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Barat. Nah, kemudian diketahui kalau laboratorium tersebut kembali berpindah lagi ke lokasi lain yang berada di sebuah villa yang berada di wilayah Uluwatu. Nah, villa tersebut disewakan oleh para pelaku secara harian dengan harga 2 juta per harinya. Ya, walaupun dikenakan tarif per hari, para pelaku membayarnya setiap minggu. Jadi ibaratnya nih, gue nyewa rumah, geng, perharinya itu kan 2 juta. Ya berarti setiap seminggu sekali gue bakal setor totalnya 14 juta. Dan 14 juta itu kalau dalam sebulan harus dikalikan 4 kali. Jadi lumayan besar gitu biayanya. Nah, para pelaku ini nggak mau menyewa langsung sekaligus untuk hitungan per bulan atau per tahun. Alasannya agar mempermudah mereka kalau ada sesuatu yang terjadi, atau kalau sudah ada pihak yang merasa curiga dengan mereka, mereka bisa langsung pindah di saat itu juga. Nah, villa yang mereka sewa ini juga berlokasi di tengah-tengah pemukiman agar tidak ada yang mencurigai aktivitas yang mereka lakukan di villa tersebut. Para pelaku ini juga diketahui berbaur dengan masyarakat, dan villa tersebut menjadi clandestine lab yang memproduksi hasis dan pil Happy Five tadi. Nah, kecerdikan dari para pelaku ini nggak sampai di situ aja, geng. Ketika mereka membuat narkoboy tersebut di clandestine lab yang ada di villa, mereka sengaja membuat narkoboy ke dalam bentuk cairan atau liquid untuk pods. Dan tentunya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan pengedaran narkoboy yang mereka lakukan, supaya bisa dikonsumsi dan terlihat lumrah gitu. Untuk memproduksi hasis, para pelaku ini mengekstrak kandungan yang bernama THC yang ada di dalam ganjo dengan perbandingan setiap 1000 gram ganjo diekstrak menjadi 200 gram hasis. Setelah itu, hasis ini diproses sampai pada akhirnya dijadikan liquid yang akan diisi ke dalam cartridge-nya pods. Dan harga untuk cartridge ini sendiri dengan liquid yang berisi hasis ini juga nggak sama, geng, dengan harga liquid pada umumnya. Yang pastinya harganya jauh lebih mahal daripada harga liquid biasa. Nah, tapi hal tersebut adalah sebuah strategi yang dipergunakan oleh para pelaku dan menjadikan modus baru untuk memperkenalkan narkoboy ke anak-anak muda yang memang sekarang lagi ngetren atau banyak menggunakan pods. Aktivitas produksi dari clandestine lab ini sendiri sudah berjalan selama 2 bulan, dan ketika polisi berhasil menggerebek lab tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 18 kg hasis padat kemasan silver sebanyak 180 pieces atau batang, dan 12,9 kg hasis padat kemasan emas sebanyak 253 pieces atau batang. Nah, lalu masih ada 35.710 butir pil Happy Five yang sudah siap edar, dan 760 buah cartridge berisi hasis cair dan 6.000 cartridge kosong. Hasis padat, hasis cair, dan pil Happy Five.
Jadi produksi mereka itu benar-benar nggak tanggung-tanggung jumlahnya. Dan untuk barang bukti yang belum jadi, itu ada sebanyak 270 kg bahan baku hasis bubuk yang kalau dijadikan itu bisa menghasilkan sebanyak 2.700 batang hasis yang siap edar. Nah, lalu masih ada lagi 107 kg bahan baku Happy Five yang bisa dijadikan pil, itu sebanyak 3.210.000 butir pil. Gila, banyak banget. Dan selanjutnya ada sebanyak 12 liter minyak ganjo yang kalau dijadikan cartridge itu bisa mengisi sebanyak 6.000 cartridge. Kemudian ada sebanyak 7 kg bubuk ganjo yang digunakan sebagai campuran pembuatan hasis, serta batang ganjo kering yang kurang lebih ada 10 kg yang nantinya bakal dihancurkan dan digunakan sebagai campuran dari pembuatan hasis. Terus geng, di saat itu, Kabar Reskrim Polri yaitu Pak Wahyu itu mengatakan clandestine lab tersebut bisa memproduksi sebanyak 4.000 pil Happy Five per jamnya, dan ribuan pil tersebut dihasilkan dari 2 alat cetak yang bisa mencetak 0,3 gram bahan baku menjadi pil Happy Five. Dan dengan kapasitas lab tersebut, para pelaku ini bisa memproduksi sebanyak 3,2 juta butir Happy Five, dan setiap 1 gram hasis itu bisa dikonsumsi oleh satu orang yang dijual dengan harga 220 USD per gramnya, yang mana kalau dirupiahkan itu bisa senilai 3,5 juta rupiah. Hasis murni dan pil Happy Five ini rencananya bakal diedarkan di sejumlah kafe yang ada di Bali, terus di Jawa, serta sebagian besarnya bakal dikirimkan ke luar negeri. Nah, rencananya targetnya nih ya, mereka ini mau nyebarin di saat perayaan tahun baru 2025, dan sisanya nanti bakal diolah menjadi liquid. Baru 2 bulan beroperasi, para pelaku ini bahkan sudah mengantongi uang sebanyak 1,5 triliun rupiah. 2 bulan. Gila nggak tuh? Gimana kalau mereka sudah beroperasi selama setahun? Bisa jadi triliuner gila-gilaan mereka ini. Dan dari operasi pengungkapan clandestine lab ini, polisi berhasil menangkap 4 orang warga negara Indonesia yang berinisial MR, RR, N, dan juga DA. Nah, mereka berempat ini sama-sama memiliki peran sebagai peracik dan pengemas. Namun pelakunya nggak cuma mereka berempat, geng, karena masih ada beberapa pelaku yang masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian yang inisialnya itu DOM atau DOM. Dan dia ini berperan sebagai pengendali, dan juga ada satu lagi yang berinisial RMD yang berperan sebagai peracik dan pengemas. Lalu ada yang berinisial IC yang berperan sebagai perekrut karyawan, dan MAN atau MAN yang berperan sebagai penyewa villa tempat clandestine lab ini beroperasi. Nah, atas tindakan tersebut, para tersangka itu bakal dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoboy dengan ancaman pidana hukuman metong gitu ya, atau penjara seumur hidup, atau penjara paling singkatnya itu 5 tahun dan paling lamanya 20 tahun. Nah, mereka juga akan dikenakan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu mereka juga bakal dijerat, geng, dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana hukuman metong atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun dengan denda paling banyak 750 juta. Terus, geng, pihak kepolisian juga akan mengenakan pasal terkait tindak pidana pencucian uang, geng, kepada mereka ini. Dan alasan pihak kepolisian menjerat para pelaku dengan pasal pencucian uang itu sesuai dengan pandangan anggota Komisi 3 DPR RI yang bernama Pak Bambang Susatyo yang menilai langkah tersebut sebagai upaya penting untuk menghentikan peredaran narkoboy, sebab perdagangan narkoboy itu nggak cuma menghasilkan keuntungan yang sangat besar, tetapi juga menciptakan sebuah jaringan yang kompleks dan sulit untuk dijangkau sampai ke akarnya. Nah, kalau hanya menangkap para pelaku yang ada di lapangan aja, tapi mafia sebenarnya masih lolos dari jeratan hukum, ya percuma aja. Dan jika pengedaran narkoboy ini dikaitkan dengan pencucian uang, maka pihak kepolisian bisa mengikuti aliran uang dari para pelaku, sekaligus bisa mengidentifikasi aset-aset yang diperoleh oleh mereka dari hasil mereka menjual atau berbisnis narkoboy ini. Jadi semuanya bisa disita. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian bisa mengambil semua aset dan memiskinkan para pelaku ini serta jaringannya yang beroperasi di dalamnya. Dengan disitanya semua aset tersebut bisa menjadi sebuah peringatan bagi para pelaku lainnya kalau segala tindakan yang mereka lakukan tidak akan luput dari hukum dan konsekuensinya tidak akan berupa mendekam di penjara aja, tapi semua harta benda yang sudah mereka dapatkan itu bakal diambil oleh negara. Dengan adanya akses data dan informasi dari PPATK, polisi itu bisa lebih efektif dalam melacak aliran dana yang berasal dari kegiatan peredaran narkoboy itu sendiri, serta memperluas cakupan penyelidikan terhadap jaringan sindikat tersebut.
Nah, terus geng, kasus terungkapnya clandestine lab ini nggak hanya terjadi sekali. Sebelumnya juga udah pernah terungkap clandestine lab yang ada di Canggu, Bali, yang memproduksi tumbuhan ganjo yang dijalankan oleh bule asal Rusia dan Ukraina. Tapi asal kalian tahu geng, nggak cuma 2 lab itu aja yang berhasil ditemukan, karena ada beberapa clandestine lab lain yang ditemukan di daerah lain lagi. Nah, sekarang kita bakal bahas nih geng, mengenai beberapa clandestine lab yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Kita awali dulu dengan pembahasan mengenai terungkapnya clandestine lab yang ada di Semarang. Jadi geng, informasi mengenai adanya clandestine lab di Semarang ini berawal pada bulan Januari tahun 2024 ketika Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai dan juga pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta itu mendapatkan informasi intelijen kalau akan ada paket mencurigakan yang berisi narkoboy golongan 1 jenis MDMA yang berasal dari Hong Kong dan Cina. Nah, informasi tersebut kemudian diteruskan ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Dan sebagai tindak lanjut dari informasi itu, tim gabungan yang terdiri dari Bea Cukai serta pihak Polri sendiri itu melaksanakan mapping, profiling, dan observasi di sekitar wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan gak tanggung-tanggung tuh, observasi itu berjalan selama 1,5 bulan untuk mencari di mana lokasi dan titik peredaran bisnis haram tersebut. Nah, pada awalnya geng, saat itu tim gabungan mencurigai adanya aktivitas yang mencurigakan dan sebuah tempat yang dijadikan untuk memproduksi narkoboy, yaitu di sebuah rumah yang ada di wilayah tersebut, yang mana rumah itu diyakini sebagai clandestine lab tadi. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 2 orang pelaku berpakaian hazmat yang tertangkap basah meracik. Dan singkat cerita, pada tanggal 3 April tahun 2024, tim gabungan berupaya untuk melakukan penggerebekan. Dan ketika dilakukan penggerebekan di saat itu, polisi pun berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu dan MDMA tadi yang sudah siap edar. Dan selain itu, polisi juga menyita bahan baku dari MDMA yang kalau diproses itu bisa menghasilkan sebanyak 1.500 saset MDMA siap edar. Gokil, banyak banget. Dan dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 2 orang tersangka yang berinisial PR dan juga F. Mereka berdua juga mengaku memproduksi narkoboy jenis sabu dan MDMA itu atas perintah seseorang yang berinisial KA. Dan dari hasil produksi tersebut diketahui mereka akan mengedarkan barang tersebut di tempat-tempat hiburan yang ada di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, serta Sumatera. Ia menjelaskan bahwa penggunaan happy water sendiri dijual di tempat-tempat hiburan untuk memberikan stimulan. Wah, gila ya, peredarannya gokil banget. Nih lama-lama Indonesia jadi kayak Kolombia kayaknya ya. Udah banyak kartel-kartelnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan clandestine lab lain yang kali ini berasal dari kota Medan. Ditemukan lagi sebuah clandestine lab yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Nah, mereka ini tinggal di Medan, Sumatera Utara. Di sana mereka memproduksi ecstasy, ya, pil ecstasy itu. Sorry, gue plesetin lagi. Dengan kandungan mepedron. Informasi tersebut berhasil diketahui dari hasil pengumpulan data interogasi serta analisa informasi dan teknologi yang mana ditemukan ternyata ada pengiriman bahan-bahan kimia ke wilayah Medan mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Dan oleh karena itu, tim Bareskrim Polri langsung bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara dan juga Ditjen Bea Cukai untuk melacak lokasi pengiriman bahan kimia itu. Dan diketahui kalau semuanya dikirimkan ke clandestine lab milik pasangan suami istri tadi. Dan di lab tersebut mereka ternyata memproduksi sedikitnya 600 butir per minggu dan sudah beroperasi selama 6 bulan. Narkoboynya juga sudah diedarkan ke beberapa tempat hiburan yang ada di Medan. Dan pada bulan Juni, tim gabungan tersebut melakukan penggeledahan dan mengamankan sebanyak 532,92 gram serbuk mepedron dan 635 butir atau seberat 232,13 gram ecstasy dan 218,5 liter bahan kimia cair serta 8,96 kg bahan kimia padat. 218,5 liter bahan kimia cair, 8,96 kg bahan kimia padat. Nah, dan juga ada alat pencetak ecstasy dan berbagai jenis bahan kimia prekursor. Alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor, dan clandestine laboratorium peralatan pembuatan narkoba jenis ekstasi. Dari terungkapnya clandestine lab di Medan ini, polisi mengamankan 6 orang tersangka. Yang pertama berinisial HK, terus ada yang inisial DK, ada yang inisial SS, ada inisial S, ada inisial AP, dan juga HD. Itu 6 orang atau berapa ya? HK, DK, SS, S, AP, HD. Oh ya, 6 orang.
Dan yang mana 2 di antara mereka itu adalah pasangan suami istri tadi sebagai pemilik dari lab tersebut. Nah, jadi udah banyak banget ya jenis clandestine lab kayak gini. Yang mana ini semacam rumah produksi kecil-kecilan, ekspres, yang mana mereka kalau misalkan mau digerebek bisa langsung pindah. Tapi tetap aja sama polisi dan BNN ini nggak bisa main-main. Bakal ketahuan dan bakal ketangkap juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu ditemukannya clandestine lab lain yang kali ini berada di Malang. Oke. Kejadiannya tanggal 2 Juli tahun 2024, pihak Bea Cukai yang bekerja sama dengan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri itu mengungkap kasus clandestine lab yang ada di Malang, Jawa Timur. Yang mana ini merupakan jaringan narkoboy Cina Indonesia. Mereka memproduksi narkoboy jenis tembakau gorila, ecstasy, dan juga Xanax. Clandestine lab di Malang ini menjadi lab narkoboy terbesar dan tercanggih yang pernah diungkap oleh Bea Cukai dan juga pihak Polri. Dan penemuan dari clandestine lab ini berawal dari pengiriman narkoboy golongan 1 jenis tembakau sintetis ke apartemen Kalibata City. Kemudian polisi serta Bea Cukai menemukan adanya indikasi jaringan internasional yang memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan 1 ini, yang lokasinya berada di Malang. Hasilnya, tim gabungan tersebut berhasil menangkap 8 orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoboy jaringan internasional dan menemukan barang bukti narkoboy serta berbagai alat dan bahan baku untuk memproduksi narkoboy tersebut. Serta ditemukan juga adanya 1,2 ton ganjo sintetis dan tembakau gorila, 25.000 butir ecstasy dan 25.000 butir Xanax serta 40 kg bahan baku MDMB 4N Pinaka tulisannya, yang setara dengan 2 ton produk jadi serta berbagai bahan kimia yang lain yang menjadi bahan baku dan bahan tambahannya. Gokil ya. Jadi itu kita sudah sampai ke Malang. Sekarang kita lanjut lagi penemuan clandestine lab lain, yaitu yang ada di Bali. Memang Bali banyak banget clandestine lab ini, karena kan mudah banget orang luar negeri keluar masuk Pulau Dewata Bali. Lalu kemudian geng, BNN bersama dengan pihak Polri, Bea Cukai, dan juga Imigrasi akhirnya mengungkap lagi kasus clandestine lab lainnya, yaitu yang ada di Bali, tepatnya di daerah Gianyar dan dibangun di sebuah villa. Nah, di sini para pelakunya memproduksi narkoboy golongan 1 jenis DMT dan menjadi lab pertama di Indonesia yang memproduksi narkoboy jenis itu. Jenis DMT ini belum ada sebenarnya di Indonesia, nah baru mereka yang memproduksi. Dalam pembuatannya, DMT itu memerlukan proses yang panjang sampai mendapatkan hasil akhir dalam bentuk padat maupun cair. Dan dalam prosesnya ada 2 metode pembuatan, yaitu melalui proses sintetis atau reaksi kimia dan juga ekstraksi bahan tanaman atau bahan alami. Nah, DMT ini termasuk ke dalam jenis narkoboy yang sangat berbahaya karena meskipun dikonsumsi dengan dosis yang rendah, itu bisa menghasilkan efek halusinasi yang sangat kuat. Dan dengan terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh BNN sampai pada akhirnya di tanggal 18 Juli tahun 2024 sekitar jam 4 sore, BNN pun melakukan penggeledahan di sebuah villa yang ada di Gianyar tadi. Nah, dari penggeledahan tersebut, BNN serta pihak kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi itu menemukan sebuah tenda yang terbuat dari terpal yang terletak di depan villa dengan kondisi jalan yang terjal. Di dalam tenda tersebut ditemukan berbagai bahan kimia serta peralatan lab seperti gelas ukur dan alat-alat lainnya. Nah, selain itu, di bagian dapur villa tersebut, tim gabungan menemukan sebuah toples dan sebuah wadah plastik berisi cairan bening yang disimpan di dalam kulkas. Dan setelah diperiksa, ternyata cairan tersebut diketahui mengandung DMT atau DMT tadi. Dan dalam penggeledahan yang dilakukan, diamankanlah 3 orang berwarga negara Filipina, yaitu seorang laki-laki yang berinisial DAS berusia 28 tahun dan 2 perempuan berinisial PMS yang merupakan ibu dari DAS. Nah, lalu ada adiknya lagi inisialnya DOS. Nah, mereka ini satu keluarga, kakak beradik dan juga ibu. Dan berdasarkan keterangan dari si DAS, diketahui kalau operasi dari lab tersebut diinisiasi dan didanai oleh seorang pria yang berinisial AM asal Jordania. DAS ini sudah tinggal di Bali sejak tahun 2023 dan memang memiliki background pendidikan sebagai sarjana teknik kimia. Jadi bisa dikatakan dia tahu seluk-beluk tentang meracik obat gitu. Udah sama kayak farmasi, ya kan? Sama kayak orang farmasi. Dan DAS ini sering melakukan eksperimen dengan mengolah bahan kimia seperti membuat pemutih baju dan lain-lain. Dan hobinya tersebut didukung oleh ibunya, yaitu yang berinisial PMS, dengan mendirikan tenda yang digunakan sebagai lab untuk si DAS ini. Bertemunya DAS dengan si AM
AM itu diketahui berawal dari ibunya yaitu PMS yang lebih dulu mengenal si AM dari komunitas yoga. Dan AM kemudian tahu hobi dan keahlian DAS dan dia mengajak DAS untuk bereksperimen membuat DMT dengan memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan kimia serta peralatan. Jadi disupport secara dana gitu. Nah, eksperimen tersebut dimulai sejak bulan Januari tahun 2024, kemudian berhasil setelah 6 bulan kemudian. DAS ini berhasil meracik DMT tersebut lalu diambil oleh si AM. Dan dalam eksperimen tersebut, DAS mengaku sudah mengkonsumsi DMT sebanyak 9 kali dan rata-rata pemakaiannya 0,08 mili dengan cara dilarutkan bersama dengan liquid POTS. Dan untuk selanjutnya dikonsumsi seperti pemakaian POTS elektrik pada umumnya. Dan mirip dengan kasus yang di awal yang kita ceritakan tadi, geng. Nah, setelah itu, tim BNN itu melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang ada di kawasan Raya Bunutan Kedewatan Gianyar, Bali pada tanggal 21 Juli tahun 2024 yang diduga sebagai tempat tinggalnya AM yang sudah dia sewa sejak tahun 2023. Nah, namun sayangnya AM itu tidak berada di tempat karena sedang keluar negeri. Namun tim BNN bisa menemukan barang bukti berupa bahan kimia dan beberapa alat yang diduga digunakan untuk membuat DMT tadi. Pria berinisial AMI, warga Yordania, yang kini masih dalam pengejaran polisi. Nah, jadi kalau kita lihat kisahnya sih sebenarnya keren gitu ya. Jadi ada seorang anak yang jago gitu, pinter, terus ibunya kenalan sama orang luar negeri yang punya duit. Orang luar negeri yang berasal dari Yordania ini mendanai si anak untuk bereksperimen. Tapi eksperimennya itu adalah barang haram gitu. Nah, akhirnya semuanya tertangkap. Nah, orang-orang kayak gini sepertinya ya lebih baik direhabilitasi atau bukan direhab sih, karena dia bukan pemakai gitu kan. Lebih tepatnya didanai, diarahkan oleh pemerintah untuk membuat jenis obat-obatan lain mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penemuan clandestine lab yang terakhir, yaitu yang ditemukan di Serang, Banten. Nah, jadi geng, terakhir kali BNN berhasil mengungkap clandestine lab yang ada di Serang, Banten pada tanggal 27 September tahun 2024. Tim yang terdiri dari BNN, Polri, BPOM, dan Kemenkumham itu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai dugaan aktivitas lab tersebut. Jadi BNN di saat itu kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap paket berupa 16 karung yang dikirim melalui ekspedisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui kalau karung tersebut berisi 960 butir pil putih yang telah dilakukan uji lab. Nah, ternyata pil putih tersebut mengandung narkoboy jenis PCC atau paracetamol, kafein, karisoprodol. Karena temuan tersebut, pihak tim BNN tadi mengamankan tersangka dengan inisial DD yang saat itu mengirimkan paket karung berisi PCC tadi, serta melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, dengan menemukan barang bukti sisa hasil produksi jenis pil PCC tadi sebanyak 11.000 butir. Dan ada juga yang masih dalam bentuk serbuk seberat 2.800 gram. Nah, tim BNN kemudian melakukan pengembangan pada tanggal 28 September tahun 2024 dan mengamankan tersangka lain yaitu AD sebagai pengawas produksi. Dan ada lagi tersangka yang berinisial BN sebagai pemasok bahan dan yang berinisial RY sebagai koordinator keuangan. Lalu ada yang berinisial BY sebagai pengendali serta pemilik rumah dan yang terakhir adalah FS berperan sebagai pembeli. Nah, selanjutnya, tim BNN itu melakukan operasi ke beberapa titik seperti di daerah Ciracas, Lembang, Serang, Banten, sampai akhirnya mengamankan tersangka lain, yaitu yang berinisial AC sebagai pengemas hasil jadi. Atau dengan kata lain, dia yang ngebungkus gitu. Nah, terus ada lagi yang berinisial JF sebagai peraciknya, dan HZ sebagai pemasok bahan, serta LF sebagai pemasok bahan juga dan pengemas hasil produksi PCC tadi. Berlanjut pada tanggal 30 September nih geng, dilakukan pengembangan terhadap tersangka HZ di kediamannya yang berada di daerah Ciracas. Dan di sana ditemukan 2 mesin cetak tablet otomatis dan beberapa bubuk yang mengandung paracetamol. Nah, totalnya ada sebanyak 10 orang tersangka dan barang bukti berupa 971 butir PCC tadi. Terbongkarnya pabrik pembuatan jenis paracetamol, kafein, dan nah, terus berdasarkan keterangan dari si inisial BY, mesin cetak tersebut mereka beli dari tahun 2016 dan juga tahun 2019. Gila nggak tuh? Udah lama banget. Dan mereka belinya itu harganya nggak main-main, antara 80 sampai 120 juta. Dan sementara untuk mesin mixer itu dibeli tahun 2016. Semua mesin tersebut dibeli secara langsung kepada seseorang yang berinisial IS. Nah, BY juga ternyata merupakan seorang narapidana kasus narkoboy yang sudah dipenjara sejak tahun lalu. Dan sejak bulan Juli sampai September tahun ini, JF ini selaku peracik sudah memproduksi PCC sebanyak 6,9 juta butir. Dan itu udah dikonsumsi sama banyak orang. Gila ya. Aduh, gue gak habis pikir deh. Ternyata sebesar itu produksi narkoboy di negara kita. merupakan hasil pengembangan dari pengiriman paket
narkoba sebanyak 16 karung melalui jasa ekspedisi. Dan itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai terungkapnya clandestine lab di Uluwatu dan beberapa kasus clandestine lab lain yang ada di Indonesia. Dan ternyata sudah banyak banget geng kejadian seperti ini di Indonesia. Gua harap dari kejadian ini otoritas yang berwenang bisa terus melakukan upaya untuk memberantas peredaran narkoboy di negara kita. Karena selain judol yang berbahaya, narkoboy ini juga sangat berbahaya bagi generasi bangsa geng. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.